Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Aini Nisa, NIM 1905120418 dari Prodi S1 Teknik Informatika dari kelas TI 2019A. Di sini saya ingin memaparkan laporan tentang proyek akhir saya, yakni tentang rancang bangunan jaringan di SMKN 1 Banyuwangi. Nah, untuk sebelumnya kita akan mendeskripsikan terlebih dahulu tentang SMK Negeri 1 Banyuwangi ini. SMK Negeri 1 Banyuwangi adalah sekolah menengah kejuruan yang terletak di Kelurahan Mojopanggung, Giri, Banyuwangi. Statusnya dinegrikan pada tahun 1968 setelah sebelumnya menjadi kelas jauh Semea Negeri Jember. Sekolah ini populer dengan singkatan SMKSA. Untuk jurusan-jurusan yang ada pada SMK Negeri 1 Banyuwangi ini sendiri, yakni ada manajemen bisnis yang meliputi kompetensi keahlian, aplikasi perkantoran atau APK, akuntansi atau AK, dan pemasaran atau PM. Untuk jurusan TI atau Teknologi Informatika meliputi kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan atau TKJ dan rekayasa perangkat lunak atau RPL dan multimedia atau MM. Untuk pada bidang pariwisata, untuk keahliannya yakni ada akomodasi dan perhotelan atau APH. Untuk bidang seni terdapat keahlian seni tari dan DKV atau desain komunikasi visual. Banyak kebutuhan lab sebagai media praktek siswa itu sangat penting, sehingga penataan suatu jaringan untuk pengaturan di masing-masing lab jurusan itu sangat diperlukan. Maka dari itu, saya mengambil studi kasus yang mana mengambil wilayah pada SMK Negeri 1 Banyuwangi pada area depan, di mana memiliki cakupan wilayah yang cukup besar. Untuk dana lokasi sekolah yang saya ambil, bisa kita lihat pada gambar berikut. Terdapat beberapa wilayah, yakni gazebo, taman, lab TKJ, lab RPL, ruang kurikulum, front office, dan ruang operator. Di mana nanti kita akan melakukan settingan jaringan pada ruang operator, front office, ruang kurikulum, lab RPL, lab TKJ, dan akses publik, di mana nanti itu digunakan untuk para siswa belajar di outdoor, yakni pada area taman dan gazebo. Sekarang kita akan memasuki ke skenario percobaan. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan jaringan yang terdapat di SMK Negeri 1 Banyuwangi seperti pada gambar berikut. Untuk device yang digunakan beserta IP-nya, yakni kita akan membutuhkan router sebanyak 3 buah, di mana masing-masing router itu nanti akan terhubung ke router 1, dan untuk router 1 itu nanti akan terhubung ke router 2 dan router 3. Untuk router 2 akan terhubung dengan router 1 dan router 3 dan router 3. Begitupun sebaliknya akan terhubung dengan router 1 dan router 2. Untuk arah ke router 2, yakni dari router 1 akan memiliki IP 16.36.18.1/24, 17.37.18.1/24 untuk yang ke router 3. Dari router 2 ke router 1 itu menggunakan IP 17.37.18.2/24. Untuk router 2 ke router 3 yakni 18.38.18.2/24. Untuk router 3 yakni untuk nyambung ke router 1 yakni dengan IP 17.37.18.3/24, dan dari router 3 menuju ke router 2 yakni dengan 18.38.18.3/24. Untuk selanjutnya, yakni kita akan menggunakan PC sebanyak 19 buah, di mana 7 buah PC itu digunakan pada lab TKJ dengan IPs 142.22.18.2/28 sampai dengan IP 142.22.18.8/28. Begitu pula dengan lab RPL
kita menggunakan 7 buah PC, di mana untuk IP-nya yakni kita akan menggunakan range IP 141.21.18.2/28 sampai dengan 141.21.18.8/28. Dan 2 PC untuk ruang kurikulum yakni untuk IP-nya 130.30.18.2/29 dan 130.30.18.3/29. Dan yang terakhir yakni untuk FO, di mana FO ini akan menggunakan 3 buah PC dengan IP yang digunakan 131.31.18.2/29 sampai 131.31.18.4/29. Untuk server yang akan kita gunakan yakni sebanyak 5 buah, di mana nanti itu akan digunakan sebagai DHCP dengan IP 112.18.2/27 dan untuk DNS servernya yakni 112.12.18.3/27. Untuk web server kita akan menggunakan IP 112.12.18.4/27 dan untuk FTP server kita akan menggunakan IP 112.12.18.5/27. Untuk server yang selanjutnya yakni akan kita gunakan untuk mail server dengan IP yakni 112.12.18.6/27 dan kita akan menggunakan access point sebanyak 4 buah. Setelah itu untuk perangkat yang terakhir yakni kita akan menggunakan switch yang berjumlah 6 buah. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan langkah percobaan beserta dengan pengujian. Untuk yang pertama, yakni kita akan membuat terlebih dahulu skema seperti pada gambar yang tertera. Setelah itu, kita akan mengatur masing-masing IP pada router dengan ketentuan seperti router 1. Untuk ke lab RPL, kita akan menggunakan IP 141.18.1/28. Ke lab TKJ itu 142.22.18.1/28. Dan untuk akses publik itu kita akan menggunakan IP 143.23.18.1/28. Untuk menuju ke router 2 yakni 16.36.18.1/24. Untuk router 3 yakni kita akan men-setting IP-nya dengan 17.37.18.1/24. Oke, langsung saja kita membuka skema jaringan yang telah kita buat. Kita akan terlebih dahulu untuk menuju ke router 1. Di mana ini merupakan alamat IP yang akan terhubung dengan lab RPL. Ini akan terhubung dengan lab TKJ. Ini akan terhubung dengan router 3. Dan yang ini akan terhubung dengan router 2. Dan untuk yang terakhir ini akan menuju ke akses publik. Untuk selanjutnya yakni setting untuk router 2, di mana pada router 2 kali ini kita akan men-setting arah ke router 1, router 3, dan operator. Dan untuk IP-nya sendiri sesuai dengan yang tertera pada gambar. Nah, ini untuk settingan dari router 2. Ini untuk mengarah ke router 1 dengan IP 17.37.8.2. Ini menuju ke router 3 yakni 18.38.18.2. Dan ini akan menuju
ke operator dengan IP 112.12.18.1. Terus selanjutnya yakni ke settingan router 3, di mana nanti akan terhubung ke ruang kurikulum FO dan akan terhubung dengan router 1 beserta router 2. Ini yang menuju ke arah ruang kurikulum. Dan ini untuk menuju ke arah FO. Yang ini menuju ke arah router 1. Dan yang serial 3 kita gunakan untuk yang mengarah ke router 3, router 2 maksudnya. Nah, setelah masing-masing router telah kita setting, kita akan melakukan setting pada RIP dengan mengisi address yang terhubung dengan router yang dimaksud. Seperti halnya kita akan mencoba pada router 1 dan dilanjutkan dengan router 2 beserta router 3. Nah, di sini telah ada beberapa network address di mana 16 ini menuju ke router 3, router 2, RPL, TKJ, dan akses publik. Router 2 juga kita atur untuk RIP-nya, yakni menuju ke router 1, router 3, dan operator. Setelah itu untuk router 3, ini untuk ke router 1, router 2, dan ini untuk ke ruang kurikulum dan FO. Setelah itu, kita akan melakukan perintah pada CLI pada masing-masing router juga, yakni dengan kita mengetikkan no auto summary dan version 2. Pada menu CLI kita akan mengetikkan no auto summary version 2. Dan untuk selanjutnya ke router 2, kita melakukan instruksi juga sama pada menu CLI, yakni no auto summary version 2. Untuk selanjutnya ke router 3, no auto summary version 2. Oke, setelah kita melakukan perintah tersebut, kita selanjutnya akan mencoba untuk mengaktifkan semua akses point baik yang ada di router 1 dan router 3. Kita akan mengatur SSID dan password yang akan digunakan. Akses point kita akan terhubung ke router 1 dan router 3, di mana akses point yang di router 1 itu digunakan untuk akses publik, dan pada front office itu akan digunakan sebagai wifi tamu. Untuk pada akses publik di sini terdapat akses point yang digunakan untuk karyawan, di mana pada karyawan ini untuk SSID-nya yakni karyawan, dan untuk passwordnya kita menggunakan karyawan 123.
Untuk selanjutnya yakni pada siswa, di mana nanti itu untuk SSID-nya yakni siswa dengan password yakni siswa 123. Di sini juga terdapat akses point guru untuk SSID-nya yakni guru dan untuk passwordnya yakni guru 1234. Selanjutnya, akses point yang terakhir yakni akses point tamu yang berada pada front office. Untuk SSID-nya yakni tamu, karena ini diperuntukkan untuk tamu, maka kita tidak menggunakan password, jadi tamu nanti bisa langsung akses untuk wifi-nya. Oke, setelah kita men-setting semua akses point dengan mengatur SSID dan passwordnya, kita akan mengaktifkan IP pada DHCP server. Untuk IP dari DHCP server sendiri, yakni kita akan menggunakan 112.12.8.2 seperti pada gambar. Nah, ini untuk pengaturan. Untuk port statusnya kita on-kan terlebih dahulu. Dan untuk IP configuration-nya kita menggunakan static, yakni dengan IP version 4 address-nya, yakni 112.12.18.2 dengan subnet max 255.255.255.224. Setelah itu, kita akan mengkonfigurasi DHCP server seperti pada gambar berikut. Nah, di sini kita akan melakukan setting pada seluruh perangkat yang akan menggunakan DHCP server untuk IP-nya. Ke tab service, kita akan memilih DHCP dan kita akan melakukan setting yakni pada FO dengan default gateway 131.31.18.1 untuk DNS servernya yakni 112.12.8.3 dan untuk start IP yang digunakan yakni 131.31.18.0 dan untuk DFO ini kita menggunakan maksimal user yakni 200. Untuk ruang kurikulum default gateway-nya 130.30.18.1, DNS servernya sama, dan untuk max usernya kita menggunakan 8. Untuk wifi taman sendiri, yakni dengan default gateway 143.23.18.1, ini tuh untuk public. Jadi, untuk public kita menggunakan maksimal usernya itu ada 100. Untuk lab TKJ itu 142.22.18.1 dengan maksimal user 16. Untuk lab RPL yakni 141.21.18.1 dan untuk maksimal usernya 16. Kenapa setiap lab kita kasih 16 untuk usernya? Karena tidak semua di dalam user itu maksudnya di dalam lab itu akan tercukupi untuk laptopnya, jadi nanti akan tersambung juga di beberapa laptop. Oke, ini berikut untuk settingan dari DHCP server. Setelah itu, atur semua pada device PC dan untuk perangkat yang terhubung dengan access point juga akan menjadi dinamis untuk IP-nya. Ini kita akan mencoba buka pada PC yang ada di lab TKJ. Nah, di sini telah
mendapatkan IP yakni 142.22.18.8 dan untuk default gateway-nya benar yakni 142.22.18.1. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.240. Begitu pula dengan PC-PC yang lainnya, kita akan mengklikkan pada IP configuration yakni DHCP, bukan static. Jadi secara otomatis kita akan mendapatkan IP yang akan diberikan oleh DHCP server. Begitu pula dengan perangkat-perangkat yang akan terhubung dengan access point, baik yang pada akses publik dan pada front office. Kita coba buka pada laptop yang terhubung ke WiFi guru. Nah, dia akan mendapatkan IP yakni 143.23.18.8 untuk subnet max-nya yakni 255.255.255.128 dan untuk default gateway-nya telah masuk yakni 143.23.18.1. Semuanya berlaku sama pada setiap perangkat yang telah terhubung pada masing-masing router. Setelah kita mengatur DHCP server dan IP-nya telah kita on-kan semua DHCP-nya, kita akan mencoba untuk mensimulasikan dengan mode simulation. Setelah itu untuk filternya yakni dengan ICMP. Untuk yang pertama yakni salah satu perangkat yang ada di lab TKJ akan melakukan percobaan dengan lab RPL. Oke, kita ke mode simulation terlebih dahulu. Dan untuk filternya kita akan mencentang ICMP. Dari PC yang ada pada lab TKJ akan kita hubungkan ke lab RPL. Oke. Nah, maka akan dihubungkan ke PC yang kita minta. Setelah itu akan diarahkan kembali ke PC yang tadi mengirim dari lab TKJ. Oke, untuk yang percobaan ini berjalan dengan lancar. Untuk yang selanjutnya yakni dari lab RPL ke perangkat yang tersambung dengan akses publik. Dari RPL ke akses publik. Oke. Akan menuju ke switch ke router 1. Dari router 1 akan dicarikan ke arah mana. Ternyata itu merupakan dari IP dari akses publik. Nah, ini dari laptop 4 akan dikembalikan ke PC yang tadi mengirimkan pesan, yakni pada PC yang berada pada lab RPL. Oke, telah sukses. Untuk selanjutnya yakni perangkat pada router 1 ke router 2 yakni ke operator. Jadi kita akan memilih dari mana nih. Nah, kita coba dari lab TKJ. Lab TKJ akan berusaha ke web server.
Kita lihat apakah bisa. Oke, akan menuju ke router 1 terlebih dahulu. Setelah itu ke router 2, dan dari router 2 akan dicarikan. Oke, masuk ke web server. Dari web server akan dikembalikan lagi menuju ke PC pada lab TKJ. Oke, sukses. Untuk selanjutnya dari router 1 ke router 3 pada bagian FO dan ruang kurikulum. Oke, kita coba dari RPL ke ruang kurikulum. Oke, berjalan. Router 1 kita akan melakukan hubungan ke router 2 terlebih dahulu, setelah itu ke router 3, setelah itu ke ruang kurikulum, dan ke PC yang kita tuju, yang berada pada ruang kurikulum. Untuk saja dari ruang kurikulum akan dikembalikan lagi ke PC yang ada di lab RPL. Untuk jalurnya sama, yakni dari router 3 ke router 2 terlebih dahulu, setelah itu ke router 1. Oke, untuk selanjutnya yakni dari router 1 ke front office. Oke, dari TKJ mungkin. Oke, berjalan ke router 1, router 2, router 3 diarahkan ke switch. Dari switch front office kita akan ke PC yang dituju. Setelah itu dikembalikan lagi pada PC yang berada pada lab TKJ dengan melalui router 3, router 2, router 1. Setelah itu switch pada lab TKJ dan berakhir di PC yang tadi mengirim pesan. Oke, untuk selanjutnya dari router 2 ke router 3, dari FO berarti ke jadi dari ini, dari ruang operator. Oke, dari mail server ke router 3 terlebih dahulu. Nah, maka nanti akan dikembalikan lagi Oke, sudah. Setelah itu kita coba yang dari router 3 ke router 2. Jadi kebalikannya. Atau enggak gini, dari router 3 kita coba ke router 1. Jadi dari FO ke lab TKJ. Oke, telah berhasil dikembalikan lagi. Langsung saja kita ke langkah selanjutnya. Yakni setelah setting DHCP, kita akan setting web server dengan IP seperti berikut. Web server
dengan IP yakni 112.12.18.4 dengan subnet max yakni 255.255.255.224 dan untuk port statusnya jangan lupa untuk dicentang on. Setelah web server dirasa cukup, kita akan berlanjut ke settingan FTP, yakni untuk IP dari FTP kita akan menggunakan IP 112.12.8.5 dan untuk subnet maxnya yakni 255.255.255.224. Nah, ini merupakan tampilan untuk IP configuration pada FTP server dan juga jangan lupa untuk port statusnya kita on-kan. Setelah IP selesai, kita menuju ke tab service dan kita akan menyalakan FTP dengan kita men-setting username dengan nama Firda dan untuk passwordnya yakni Firda123. Tab service ke FTP. Nah, di sini kita telah membuat username Firda dan passwordnya Firda123 dan untuk write, read, delete, rename, list itu kita centang semua. Setelah itu, pada salah satu PC di lab TKJ kita buat file dengan nama untuk lab RPL. Nah, setelah itu kita cek apakah telah ada pada PC tersebut dengan mengetikkan dir pada command prompt. Oke, kita akan mencoba pada PC di lab TKJ. Di mana desktop, text editor. Nah, di sini kita telah membuat pesan dari text editor yakni untuk lab RPL sebelum kita. Nah, untuk isinya yakni pesan untuk lab RPL. Setelah itu kita akan mencoba apakah pada command prompt ini file tersebut telah ada dir. Oke, di sini telah ada untuk file yang telah kita buat. Setelah itu kita akan mencoba mengecek di lab RPL dengan kita mendownload hasil dari uploadan yang telah diupload oleh PC ke-0. Nah, dan setelah itu kita akan menguploadnya dengan instruksi yakni put untuk lab rpl.txt. Untuk lab rpl ini tadi itu nama dari filenya. Oke, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan ke settingan dari DNS server yakni 112.12.18.3. Oke, kita langsung saja ke DNS server. DNS. Oke, kita kembalikan ke menu real time. Ke DNS server dengan IP-nya yakni 112.12.18.3. Jangan lupa juga untuk port statusnya kita on-kan. Terus selanjutnya kita akan melakukan pengaktifan pada service DNS seperti pada gambar berikut. Jadi kita akan melakukan service DNS.
Nah, di sini terdapat beberapa domain yang telah kita buat. Untuk yang pertama yakni emailku.com, itu untuk mail server, dan firda.com itu untuk web server, dan project.com ini untuk FTP. Jadi untuk kita mengaksesnya itu lebih mudah dengan nama-nama berikut. Setelah itu kita akan menjalankan perintah nslookup pada salah satu PC. Oke, nslookup dengan kita mengetikkan nama domain yang telah kita buat tadi. Oke, di sini command prompt. Oke, kita akan mencoba melakukan instruksi nslookup pada salah satu PC. nslookup dan namanya yakni firda.com. Nah, maka benar untuk yang diarahkannya yakni ke address 112.12.18.4. Untuk selanjutnya nslookup project.com, maka akan diarahkan ke address yang menuju pada FTP. Setelah itu kita akan mencoba membuka pada web browser dengan mengetikkan nama domain yang tadi. Oke, kita ketikkan firda.com. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Oke, mungkin akan dilanjutkan untuk yang tadi, mendownload file yang terdapat pada lab TKJ yang ditujukan untuk lab RPL. Oke, maka akan kita ketikkan langsung pada lab RPL, yakni desktop FTP project.com. Nah, kita akan mengetikkan firda 123. Setelah itu pada menu FTP kita get nama file tadi yakni untuk lab rpl.txt. Oke, berhasil. Setelah itu kita akan mencoba membukanya pada text editor. Apakah telah masuk? Oke, telah ada. Kita buka. Oke, nah maka akan muncul pesan untuk lab RPL sesuai dengan isi dari text editor pada PC yang berada di lab TKJ. Untuk selanjutnya, kita akan setting IP pada mail server, yakni dengan IP 112.12.18.6. Oke, kita akan ke mail server, config. Nah, di sini untuk IP-nya itu 112.12.18.6, dan untuk subnet max-nya 255.255.255.224, dan port statusnya kita on-kan.
Untuk selanjutnya, kita akan aktifkan mail server dengan membuat beberapa user sesuai yang kita inginkan. Namun pada kesempatan kali ini, kita buat 2 user, yakni untuk email PC pada lab TKJ dan lab RPL. Oke, service, email, dan untuk domain name-nya kita membuat yakni emailku.com. Untuk usernya TKJ dengan passwordnya TKJ12345. Untuk RPL juga, yakni untuk usernya RPL dengan password RPL12345. Oke, langsung saja kita akan mencoba mengaktifkannya dengan mengkonfigurasi email pada PC yang akan kita gunakan. Oke, kita buka email. Untuk name-nya ini tulis saja lab TKJ. Email address-nya TKJ sesuai dengan domain tadi emailku.com. Incoming-nya sama emailku.com. Outgoing-nya juga emailku.com. Untuk usernya kita menggunakan yang TKJ 12345. Oke, kita save. Setelah itu yang diisi pada lab RPL kita setting juga. Lab RPL at emailku.com emailku.com RPL 12345. Kita save. Nah, setelah itu kita akan mencoba mengirim pesan, baik kita coba dari TKJ atau RPL terlebih dahulu, itu terserah, tapi berhubung kita membuka settingan pada lab RPL, jadi dari lab RPL ke TKJ. Kita klik compose, send ke email yang ada pada TKJ, yakni TKJ emailku.com dengan subjek coba apakah pesan ini telah masuk. Kita coba mengirim. Nah, setelah itu kita akan membuka pada email di PC 0, yakni receive. Oke, telah masuk pesan dari lab RPL. Kita akan mencoba membalasnya dengan mengklik reply. Nah, sini kita akan mencoba membalas. Oke, telah masuk. Kita kirim ulang. Dan kita akan mencoba mengecek di PC yang ada pada lab RPL. Receive. Oke, telah masuk balasan dari lab TKJ. Mungkin itu dulu penjelasan dari saya. Dan alhamdulillah untuk konfigurasi ini semuanya berjalan dengan baik, walaupun ada beberapa tadi kendala pada kita mengetikkan menu di FTP, karena FTP-nya telah diubah domainnya terlebih dahulu. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penjelasan atau informasi yang saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.